Halo guys, kembali lagi bersama gue Samuel di Sama Divi 160. Nah, kali ini kita akan membahas suatu problem yang gue baca di salah satu grup Facebook di Divi 160, yaitu adalah kebocoran water pump yang di sini. Jadi banyak yang mengeluhkan teman-teman di ADV 160 itu water pumpnya bocor. Nah, solusinya adalah mereka, yang gue baca ya, solusi yang disimpulkan pada saat ini itu menggunakan air radiator iPhone ya, karena titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan air radiator bawaan dari Honda. Nah, teman-teman, ini yang indikasi kebocoran yang gue baca dari grup Facebook ADV 160 itu di sini kelihatan ada rembesan, teman-teman ya. Nah, di punya gue nggak ada ya, tapi kan dengan banyaknya keluhan teman-teman di Facebook atau di Facebook grup itu, gue cobalah lebih baik mencegah. Gue ganti air radiatornya dengan merek iPhone yang gue beli. Di sini katanya kalau indikasi bocor itu di sini ada bercak-bercak air dari air radiator nih. Jadi letaknya itu di leher knalpot. Lihat sedikit di sini ada water pump ya di sini. Jadi itu adalah kerjanya menarik air radiator ke mesin biar mendinginkan ya. Ini kebetulan nggak bocor, teman-teman, nggak ada bekas ya. Oke, jadi oleh karena itu teman-teman, gua beli air radiator iPhone di Supervijet. Supervijet, oke, harganya di 149.300. Oke, kita buka aja. Ini gue pernah beli di tempat yang sama, dia jamin ini orisinil ya, katanya kalau nggak orisinil akan diganti 10 kali lipat. Nah, ini Supervijet menjamin kalau ini orisinil dari iPhone. Oke, kita buka aja air radiator iPhone ya. Oke, ini udah gue beli kedua kalinya, karena sebelumnya gue beli untuk CB 150R di toko yang sama ya. Dia emang dingin, jadi kan gue perhatiin itu kipas radiator CB 150R kan kipasnya ketika memakai ini jarang berputar ya, maksudnya mampulah dia meredam panas dari mesin. Yang kita dapat itu iPhone 1 liter, kemudian dapat stiker dan gantungan kunci. Jadi lumayan, teman-teman. iPhone dan gantungan kunci. Ini stikernya, ini gantungan kuncinya. Nah, stikernya oke. Teman-teman bisa mencari referensi di Google dan sebagainya. Nah, ini titik didihnya tinggi, teman-teman ya, dibandingkan dengan air radiator bawaan dari Honda, dan warnanya warna biru ya. Kenapa warna biru? Kata yang gue baca, warna biru itu warna terang ya, khususnya radiator. Ini kan bawaan dari Honda hijau, ada merah, ada biru, itu biar kalau ketika ada kebocoran kita bisa melihat warnanya gitu ya, dibandingkan warna bening putih. Oke. Penggantian radiator ini, untuk yang di radiator nggak masalah, kita buka drainnya. Nah, yang bermasalah itu adalah tabung reservoir cadangan dari air radiatornya, ada di sini. Ada di kaki, ada di bawah di kaki, tabung reservoir cadangan air radiator. Dan gue males ngebuka mau di bawah,
jadi gue gunakan selang kecil, jadi gue akan sedot, keluarin airnya. Coba berhasil nggak ya? Jadi kalau berhasil, teman-teman bisa menggunakan cara ini salah satunya tanpa membuka cover body bagian bawah. Ada juga yang gue baca dari ulasan itu menggunakan, tahu nggak apa, pompa air yang di galon yang tekan yang 50.000 ya, gunakan itu, jadi tetap disedot tapi menggunakan itu, jadi lebih gampang. Kalau gua menggunakan mulut itu keluarin airnya. Oke, yang dibutuhkan sepertinya kunci T, remote, meter 1, 2, dan 1 di sini kunci 8 juga di sini. Di sini harus menggunakan kunci biasa ya, bukan kunci T. Oke teman-teman, jadi yang gue baca itu keluarin di radiator, reservoir dengan yang satu di kepala deket leher knalpot. Itu ada baut, di situ harus dikeluarkan, harus di drain juga. Jadi semuanya bersih ya. Oke, kita mula buka dulu untuk radiatornya. Covernya sudah terbuka teman-teman, jadi bentuk ini ya covernya. Jadi ada 3, 1, 2, dan 3 di bawah. Oke teman-teman, ini sudah terbuka covernya. Nah, lubang pembuangannya itu yang di sini, ya kita lihat. Nah, ini adalah lubang pembukaan air radiator. Kita pakai harus dari sini. Nah, jadi teman-teman untuk membuka tapan dari baut tab atas radiator ini itu membutuhkan kunci ini ya, nomor P30. Saya menggunakan ini. Jadi teman-teman praktis lah kalau mempunyai satu set alat ya. Untuk membuka kepala yang di sini teman-teman membutuhkan kunci sok ya. Kunci sok yang dipakai adalah kunci nomor 10 ya. Kunci sok yang dipakai adalah kunci nomor 10. Bukanya ke arah atas ya teman-teman. Jadi setelannya kayak gini teman-teman. Ini ada baut kuncinya, jadi menggunakan sok nomor 10. Oke. Ini sudah di drain seperti biasa. Nah teman-teman, untuk membuka tutupan tabung reservoir kita menggunakan obeng minus untuk mencungkil tutupnya ya. Nah ini kita cungkil. Nah, sudah kebuka ya teman-teman ya. Nah, dibuka memang harus dicungkil sedikit, jadi nggak usah takut patah. Nah ini tutupan reservoir radiator. Nah kita coba dengan cara selang ini dan akan dihisap keluar ya teman-teman ya. Nah itu keluar ya teman-teman, memang harus hati-hati biar nggak terminum. Nah setelah dipastikan air radiator di tabung reservoir kering, kita lanjutkan di step berikutnya teman-teman. Yang dimasukkan baut yang ada air radiator ada yang ini. Ini harus dibuka, jadi air radiatornya akan keluar. Oke, kita buka teman-teman. Nah ini sudah saya buka teman-teman, sudah keluar. Ini menggunakan kunci 10, jadi teman-teman akan terbantu kalau menggunakan kunci sok ya. Itu yang sebesarnya sudah keluar ya, sudah di drain juga. Kita biarkan sejenak biar airnya
air radiator bawaan ini kering. Nah teman-teman, ini tabung reservoirnya sudah terkuras habis, air radiator sudah kering. Nah kita akan mulai pengisian ya teman. Nah setelah terisi, kita pasang lagi tutup reservoirnya yang rata teman-teman, kemudian tutup lagi yang di bawah deck itu yang tadi kita cungkil yang blank minus. Nah kemudian kita tutup lagi, pasang lagi kembali dengan alas kakinya. Nah selanjutnya adalah mengunci kembali baut yang di sebelah knalpot yang kita buka tadi ya. Kita teman, baut yang dekat leheran knalpot sudah kita kunci. Nah kita juga jangan lupa kunci yang ini ya, kita tutup semua. Bagian bawah sudah terkunci, kita tuang air radiatornya. Semua kita nyalakan mesinnya teman-teman. Nah, diharapkan dengan nyalanya mesin, air radiator akan terhisap naik ke mesin dan kita akan buang kembali jika permukaan air yang kita tuang di radiator itu sudah turun. Kita isi penuh lagi. Satu yang sangat santer itu kebocoran water pump ya. Nah, jadi di sana itu saya sarankan mengganti air radiator dengan menggunakan radiator Ipon yang mana titik-titiknya lebih tinggi sehingga mengantarkan panas lebih baik. Jadi water pumpnya terjaga dan mesin tetap dingin. Oke, sekian saja ulasan dan cara penggantian air radiator tanpa membuka cover ya. Effortnya cuman kita harus sedot-sedot selang yang di sini untuk mengeluarkan air di reservoir cadangan air radiatornya. Oke, sampai jumpa di video sama DVD 160 berikutnya. Bye bye.